kita akan menjelaskan bagaimana aplikasi respon surface methodology untuk mencari inverse kinematik pada 3 degree of freedom robot arm. Ini pendahuluan mekanisme kerja dan applied ke Arduino. Ini yang akan kita pakai. Kinematics is the study of how things move. It describes the motion of a hierarchical skeleton structures. Dia akan menjelaskan bagaimana hubungan, bagaimana suatu bekerja dan hubungan skeletonnya atau link ini, servo kalau di sini. Mekanisme, kita akan desain endpoint, ambil data. Kita akan menggunakan MATLAB untuk mencari nilai X. Ini parameter yang akan kita gunakan. Kemudian kita akan menentukan sudut vektor, lalu terakhir realisasi dengan Arduino. Ini desain endpoint. Ini ya, kita buat garis-garis di sini untuk sumbu X, sumbu Y, lalu tingginya sumbu Z. Ini kita tentukan dulu, tentukan titik-titiknya. Kemudian ini hasilnya. Hasil yang didapat, ini cara membacanya menggunakan software dari Dynamic Cell, dari robotis. Nah, ini dari RoboPlus ini. Kalau kita menggunakan ini, kita bisa membaca posisinya. Jadi mekanismenya adalah kita tentukan titiknya, lalu kita baca. Ini hasil pengambilan data. Kita titik X, Y, Z nya. Kemudian ini cuma di operasikan biasa, X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat, X, Y, X, Z, Y, Z. Ini hanya agar dia non linear, dan satu ini untuk konstanta. Kemudian ini theta 1, theta 2, theta 3. Ini jumlah data ya, 81, variabelnya ada 10, matrik P itu 1. Ini masing-masing untuk servo. Ini servo Dynamic Cell AX12. Teknik pengukuran manual dan menggunakan software RoboPlus tadi. Selanjutnya kita akan mencari parameter yang akan kita perlukan. Sebelumnya kita akan definisikan ini untuk matrik A. Matrik A ini matrik A nya ya, dari data 1 sampai data ke 80. Matrik ini vektor theta 1, theta 2, theta 3. Ini namanya saja. Nah, di MATLAB ini contohnya aja. Perhatikan bahwa untuk mencari X1, A dibagi theta 1, tapi garisnya bukan ke arah kiri tapi ke arah kanan. Ini adalah cara MATLAB mencari inverse-nya. Maksudnya inverse dari matrik yang tidak square. Biasanya kan kalau pelajaran yang kita ketahui, untuk inverse itu dia square, apalagi ukurannya besar, sehingga kita dapatkan X1, X2, X3. Ini sudah ada koefisien theta 1, theta 2, theta 3. Sampai di sini kita sudah memperoleh variabel yang kita perlukan untuk menginverse balik. Jadi yang kita berikan nanti itu titik endpoint, lalu kita akan peroleh berapa sudut dari setiap servo. Ini adalah pengujiannya, uji persamaan, lalu error. Ini yang seharusnya, ini yang uji persamaan. Errornya masih ada yang cukup besar, 11% paling besar, 7,8%, tapi secara rata-rata dia kecil dan bisa ditoleransi. Hal ini masih bisa diperbaiki dengan memperbaiki data awal. Karena ketika mengambil data awal, ketika menaruh titik itu kadang-kadang tidak presisi, atau secara mekanik kadang-kadang dia ada lembam atau membalik lagi, sehingga ketika dibaca berbeda satu dengan yang lain atau tidak konsisten. Bisa diperbaiki kalau ingin lebih detail. Di sini kita hanya ingin membuktikan bahwa kita bisa mencari inverse kinematik dengan menggunakan RSM. Berikutnya kita akan merealisasikan Arduino dan ke servo AX12. Kita akan menggunakan tadi persamaan kedua hardware ini. Langkah-langkah buat rangkaian Arduino interface servo, siapkan library Dynamic Cell, kopikan ke library Arduino buat matriks, kemudian desain flowchart pemrograman, realisasikan ke Arduino. Ini adalah rangkaian interface-nya dari
Savage Electronic. Hubungannya karena dia duplex half flex, komunikasinya kita harus menggunakan 741 baru terhubung ke Arduino nanti. Terhubung ke servonya. Kemudian ke servonya ini hubungannya data VIN dan ground. Ini pemrogramannya, ini realisasinya, rangkaiannya. Kemudian ini pemrograman. Di sini ada array matrix yang akan dieksekusi step per step untuk mensimulasikan perintah yang akan kita tuju. Misalkan 002 untuk XYZ, min 122 ini adalah perintah yang diinginkan. Lalu di sini adalah untuk memulai setting kecepatan, bisa dilihat di library-nya kalau mau lebih untuk mengakses AX ini dari Dynamics ini harus ada library-nya, Anda kopikan nanti dari ke library Arduino. Kita bisa mengkopikan dari sini, misalkan ini Dynamic Cell ini, copy, lalu kopikan ke library Arduino. Ke sini. Jangan lupa di ekstrak. Nah, setelah itu pastikan juga di library sudah terdefinisi. Kalau di saya sudah terdefinisi, sudah terimport ini Dynamic Cell. Kalau sudah terimport berarti sudah bisa dibaca. Kalau belum, Anda harus add library dan koneksikan dengan yang tadi. Misalkan ini. Lalu cari file yang tadi, file untuk yang sudah dikopikan tadi, program file, library. Nah, ini sudah ada di sini. Ini Dynamic Cell, Anda tinggal open. Nah, ini tulisannya kalau sudah ada library named Dynamic Cell Serial already exists. Kalau sudah, kembali lagi ke program tadi. Ini hanya untuk ini saja, untuk setting dari Dynamic Cell atau AX servo. Ini juga terdapat library-nya untuk lebih bisa dibuka file dari yang dibuat oleh Savage Electronic ini, Dynamic Cell Library. Nah, ini kita bisa mengakses, kalau sudah didefinisikan library, kita bisa mengakses macam fungsi yang sudah disediakan, tinggal digunakan saja. Misalkan cek ID, mereset, kemudian merubah ID dari servo dan lain-lain. Kemudian setelah definisikan, kita akan menggunakan array ini untuk mengeksekusi. Lalu ini adalah fungsi yang kita cari tadi. Ini adalah coefficient yang dicari dengan matriks tadi, RSM tadi kita tuliskan di sini. Anda juga perlu mencek apakah ini valid presisi, karena kita tahu Arduino itu 8 bit, jadi perlu meneliti lebih detail apakah ini presisi angka-angkanya. Kemudian karena ini masih float, lalu di sini kita ubah menjadi bilangan bulat theta 1. Lalu kita definisikan ke fungsi untuk move speed. Lalu hanya tulis ID-nya, kemudian besarnya sudut dan kecepatannya. Lalu delay. Kalau tadi posisinya banyak, kita akan sederhanakan ketika posisi. Kalau untuk 3 posisi, kita hanya merubah matriksnya aja, 002, min 4, 8, min 1, min 4, min 8, min 1, ini aja. Yang lainnya sama. Ini referensi, jika ingin lebih detail Anda bisa lihat di referensi.